Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah melakukan sidak proyek pembangunan asrama haji Banten. Arief emosi mendapati tidak ada aktivitas pembangunan tower asrama haji. Wali Kota Tangerang kesal dan emosi saat melihat proyek pembangunan asrama haji Kota Tangerang terhenti. Sejumlah fasilitas belum terbangun, padahal pemirsa, sebentar lagi ini akan menampung para jamaah haji asal Kota Tangerang. Pemirsa seputar Banten News, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah meninjau lokasi pembangunan asrama haji Cipondo, Kota Tangerang, Banten, Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Di sana, Arief kesal dan marah mengetahui akses jalan masih sulit dilewati. Ditambah lagi belum ada lokasi parkir. Jurnalis seputar Banten News mewawancarai PPK Asrama Haji Cipondo secara eksklusif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisul Kurni selaku PPK pelaksanaan pembangunan akses jalan asrama haji tahun 2021 yang terletak di Cipondo, Kota Tangerang. Terkait dengan kunjungan kerja atau monitoring, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota. Waktu itu kita sebetulnya akan rapat terkait dengan persiapan pemulangan jemaah haji Provinsi Banten tahun 2023 yang berasal dari Kota Tangerang, di mana Kota Tangerang mohon kepada Pak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia itu untuk pemulangan jemaah haji di khusus Kota Tangerang itu dilaksanakan pemulangannya di asrama haji Provinsi Banten yang terletak di Cipondo. Dan sebelum persiapan rapat itu beliau meninjau lokasi. Karena ketika Pak Dirjen mengeluarkan izin untuk pemulangan jemaah haji di Cipondo itu dengan lampiran syarat-syarat. Artinya kalau gedung sudah clear, sudah siap untuk dilaksanakan pemulangan di situ, untuk dijadikan pemulangan. Tapi sarana pendukungnya seperti lahan parkir, akses jalan dan sebagainya itu dimohon persiapannya oleh Pak Wali Kota. Jadi ketika Pak Wali Kota tinjau lokasi itu, melihat kondisinya belum begitu siap, maka beliau agak menegur kepada para pelaksana yang melaksanakan persiapan area parkir dengan akses jalan. Sebetulnya itu permasalahan akses jalan dengan area parkir yang sedang disiapkan oleh pemerintah Kota Tangerang dengan PT Baskara. PT Baskara itu pengembang, kebetulan lokasinya itu sama di situ. Dimintakan untuk mendukung persiapan sarana prasarana yang berkaitan dengan jalan dengan area parkir. Jadi untuk lahan parkir dan akses masuk itu bukan masuk pekerjaan dari Departemen Agama sendiri? Bukan, karena bukan, kita nggak anggaran, karena yang bisa dianggarkan oleh SBSN, karena kita bersumber dari SBSN itu hanya gedung-gedung pendukung, gedung-gedung utama. Sedangkan pendukung yang lain sarana itu diminta untuk pemerintah provinsi ataupun dari kota, gitu Pak. Untuk gedung sebenarnya progres sudah berapa persen, Pak? Kalau gedung tahap 1 udah clear, udah 100%. 100% untuk tahap pertama ya. Karena kita akan berlanjut karena ini sampai tahun 2025, Pak. Yang bakal dibangun lagi? Ya, akan ada gedung yang dibangun lagi karena kita jumlah jemaah Provinsi Banten lumayan banyak, Pak, sekitar 9.461. Jadi membutuhkan gedung sekitar 3 tower untuk penginapannya. Makanya untuk sebetulnya ini belum siap ya. Jadi memang belum waktunya untuk digunakan pemulangan ataupun pemberangkatan. Tapi karena ada permintaan dari kota, maka Pak Dirjen alhamdulillah mengizinkan dengan supaya mendukung sarananya yang lainnya itu disiapkan oleh Pak
dari pihak wali kota. Gitu. Menurut info ada surat yang diajukan untuk Kementerian Agama Provinsi Banten dari lembaga swadaya masyarakat, ada yang masuk gitu Pak? Ya ada Pak, tadi ada surat masuk ke kita dari LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat Geram Banten Indonesia dari Kota Tangerang, nomor 3 ya tahun 2023 ini itu udah masuk ke kita mempertanyakan terkait dengan jalan. Sebetulnya jalan akses awal itu kita tahun 2021 betul ada pelaksanaan pekerjaan akses jalan dengan pematangan lahan gedung awal Pak, gedung pertama, dan itu sudah clear, sudah beres Pak, sudah beres pada tahun 2021 dan sudah diaudit juga oleh BPK, gitu. Sudah diaudit juga oleh BPK. Gitu. Jadi udah clear, tidak ada istilahnya mangkrak. Emang capek finishnya itu ya hanya sampai ke pengerasan itu Pak. Jadi tidak ada beton, nggak ada hot mix dan sebagainya. Bukan karena mangkrak, karena belum dianggarkan untuk jalan secara permanennya. Kenapa sebabnya? Karena masih ada kegiatan bangunan-bangunan yang akan dibangun di tahun-tahun berikutnya, sehingga ketika mau dibangun secara permanen itu akan ya istilahnya takut rusak lagi gitu. Makanya. Jadi ini Pak, masalah dokumentasi yang terbaru ini kemarin di lapangan ada pekerjaan untuk perataan tanah dan KTNFL itu bukan masuk pekerjaan di Papua ya? Ya bukan Pak, bukan, itu bukan. Karena tadi itu prasyarat ketika mau jemaah dipulangkan di asrama haji kita di Cipondo itu dengan syarat tadi itu, sarana pendukung lainnya seperti area parkir dengan akses jalan itu harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah daerah. Saran dan tanggapan Bapak ke depan untuk permasalahan gedung Departemen Agama ini ke masyarakat supaya lebih jelas? Halo. Ya mohon doanya lah ini terkait dengan persiapan kita mempersiapkan asrama haji, dan ini merupakan cita-cita kita dari sejak berdirinya Provinsi Banten baru terwujud pada tahun 2022 pembangunan tahap pertama. Kenapa kita harus mempunyai asrama haji Pak? Karena ya kita bandara sudah punya, asrama haji masih menumpang ke DKI Jakarta, kan itu sayang lah gitu. Karena ketika kita sudah punya sendiri, kita nanti akan jadi UPT gitu Pak. Itu dalam hal ekonomi juga, PAD dan sebagainya itu, atau pemanfaatan peluang kerja dan sebagainya itu kita udah sendiri gitu. Jadi insya Allah doanya mudah-mudahan asrama haji Provinsi Banten itu secepatnya itu sudah beroperasional sebagai UPT, baik pemberangkatan